Halo kawan Setara, jumpa lagi kita pada bincang-bincang santai Suara Setara. Kali ini kita akan membahas segala hal seputar digitalisasi. Kali ini saya ditemani dengan Pak Coki atau Bapak Bonartigone Pospos. Beliau merupakan Wakil Ketua Setara Institute. Nah, seputar tema digitalisasi ini, kita akan membahasnya bersama Pak Agus Sudibyo. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bincang santai di Suara Setara ini. Nanti banyak hal yang akan kita bahas, tapi sebelum itu saya terlebih dahulu membacakan profil dari Pak Agus dulu. Pak Agus kini merupakan anggota Dewan Pers tahun 2019 sampai tahun 2022 dan menjabat sebagai Head of New Media Research Center di Akademi Televisi Indonesia atau ATVI. Pak Agus menyelesaikan studi S1-nya di Ilmu Komunikasi Visipol UGM tahun 98, kemudian S2 di Magister Filsafat STF Dwi Arkara 2011 dengan tesis tentang pemikiran politik Hannah Arendt. Pak Agus kemudian meraih gelar doktornya dengan mempertahankan disertasi yang berjudul Keadaan Darurat atau State of Exception Giorgio Agamben dengan predikat cum laude pada program Dr. STF Dwi Arkara pada Desember 2017. Nah, menariknya adalah disertasi Pak Agus kemudian diterbitkan dengan judul Demokrasi dan Kedaruratan Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben yang diterbitkan oleh Margin Kiri tahun 2019. Adapun pengalaman Pak Agus sebelumnya yaitu sebagai analis media di Institut Studi Arus Informasi atau ISAI dari tahun 1999 sampai 2006, kemudian Wakil Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi dari 2006 hingga 2011, kemudian Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers di Dewan Pers tahun 2010 hingga 2013, kemudian dedikasi Pak Agus kemudian berbuah penghargaan Press Freedom Award dari Aliansi Jurnalis Independen dan DRSP USAID pada tahun 2007. Nah, selain buku yang teman-teman lihat di depan, ada banyak lagi sebenarnya buku-buku yang ditulis oleh Pak Agus. Di antaranya adalah Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers di Orde Baru tahun 99, kemudian Politik Media dan Pertarungan Wacana tahun 2000, kemudian Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagat Media tahun 2010, kemudian Politik Otentik, Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt tahun 2012, hingga Jagat Digital Pembebasan dan Penguasaan tahun 2019. Jadi banyak sekali buku-buku Pak Agus yang bisa teman-teman temukan di berbagai toko buku misalnya, termasuk yang dua yang nanti akan kita bahas. Nah, mungkin saya akan lanjut dulu ya teman-teman mengenai ini Pak, buku yang sudah Bapak tulis yang merupakan trilogi ya Pak. Satu lagi mungkin akan tayang dalam waktu dekat mungkin. Mungkin sebelumnya bisa Pak Agus sharing seputar buku ini Pak, karena bukunya saya pikir masterpiece ini. Itu luar biasa. Ini gimana Pak bukunya Pak? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Setara yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan untuk berdiskusi hari ini. Yang kedua, ini saya kira forum yang bagus ya. Kita butuh lebih banyak forum-forum literasi digital, baik dalam konteks ekonomi kreatif, konteks perlindungan data, konteks deliberasi politik dan lain-lain gitu. Nah, saya dan beberapa teman itu memiliki satu keinginan, Mas. Jadi keinginan itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan dalam diskursus digitalisasi di Indonesia itu perlu ada keseimbangan antara perspektif yang positivistik dan optimis melihat transformasi digital dengan di sisi lain perspektif yang kritis, perspektif yang berjarak dan kritis terhadap transformasi digital. Nah, saya kira keseimbangan perspektif ini yang sangat dibutuhkan di Indonesia hari ini, sehingga masyarakat mendapatkan basic informasi, knowledge, perspektif yang memadai untuk menangkap pengaruh-pengaruh positif maupun residu-residu
dari digitalisasi ini. Karena transformasi digital itu sebenarnya berdimensi ganda ini, selalu merupakan dualitas antara peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru, tapi juga ada problem-problem. Gitu. Jadi digitalisasi itu bukan sekedar bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu menghasilkan achievement yang bagus untuk peradaban manusia, untuk demokrasi, untuk ilmu pengetahuan, untuk ekonomi kreatif, bukan hanya itu. Tetapi digitalisasi itu juga merupakan satu bentuk power relations. Dan dimensi power relation ini itu sangat kentara dalam konteks digitalisasi. Misalnya saja, digitalisasi itu satu fenomena global, tetapi sebenarnya hanya satu negara yang mengendalikan. Gitu. Dari fenomena global itu, maka disebut globalisme sekaligus unilateralisme dari digitalisasi. Fenomena global, tapi sebenarnya hanya satu kekuasaan politik yang mengendalikan. Itu negara lainnya? Negara lain itu ya hanya menjadi subjek dari politik, geoekonomi politik digitalisasi dari satu negara saja. Itu pertama. Yang kedua, ini menjadi fenomena global, tetapi sebenarnya hanya 5 perusahaan yang mengendalikan. Yang disebut sebagai GAFAM itu ya, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Baru beberapa tahun belakangan ada kekuatan China, kekuatan Rusia yang juga mencoba mengambil. Tapi sebenarnya secara global masih dikuasai 5 perusahaan. Jadi ada pemusatan kekuasaan ekonomi yang juga kemudian jadi kekuasaan politik, kekuasaan simbolik, kekuasaan media hanya pada beberapa kelompok saja. Itu, sorry Pak, kelompok itu terintegrasi dengan negara atau mereka hanya entitas di luar negara? Nah, ini juga tidak clear, gitu ya. Jadi menarik sekali bahwa Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple itu dia adalah entitas bisnis, dia korporasi, itu ya. Dia menjalankan praktek-praktek bisnis yang berbasis teknologi digital di seluruh muka bumi ini. Tetapi, sebagaimana saya tulis di buku Jagat Digital, kalau ada negara, katakanlah yang pertama itu Uni Eropa, yang mencoba mempersoalkan model bisnis Google, Facebook, Amazon, itu yang menghadapi bukan hanya mereka, tapi negara, Amerika Serikat. Gitu. Jadi, tiba-tiba bisa shifting, Bang Coki, dari persoalan B2B menjadi persoalan G2G ini. Gitu. Jadi, ketika Uni Eropa pertama kali mencoba mempersoalkan model bisnis Google dan Facebook, Google, Facebook dianggap melakukan monopoli, dianggap melakukan tindakan-tindakan yang improper terhadap user data, maksud dan dalam hal ini adalah warga Uni Eropa, itu kemudian pemerintah Amerika Serikat hadir, memberikan backup langsung, gitu. Jadi saya tulis di buku ini, sebenarnya digitalisasi itu bukan hanya fenomena bisnis murni, tapi ini juga fenomena politik, ini fenomena geopolitik, gitu ya. Jadi penetrasi teknologi atau perusahaan teknologi Amerika Serikat ke seluruh dunia, sebagaimana penetrasi perusahaan-perusahaan teknologi China hari ini di seluruh dunia, itu adalah sekaligus merupakan atau mencerminkan geopolitik negara di mana mereka berasal, gitu. Itu seperti itu ya, yang kenapa Amerika menekan Huawei misalnya ya. Betul sekali. Itu tidak sekedar persoalan persaingan bisnis itu. Itu persoalan ya geoekonomi politik dari negara-negara ini, gitu. Dan oleh karena itu Indonesia sebagai satu entitas nasional harus memiliki sikap tertentu, gitu ya. Kita tidak perlu provokatif menghadapi platform digital, tapi juga jangan naif, kita membuka diri seluas-luasnya terhadap kehadiran platform-platform digital itu di Indonesia,
tanpa memikirkan sebenarnya kepentingan nasional kita apa dalam konteks transformasi digital itu. Kalau tidak, maka Indonesia itu hanya menjadi objek dari pemasaran produk-produk digital, dari politik geoekonomi politik digital dari negara-negara yang menguasai jagat digital itu. Gitu. Oke, berarti itu apa ya? Latar belakang hadirnya buku ini membaca fenomena itu bukan hanya lokal tapi juga hingga ke geopolitik. Itu Betul. latar belakang yang high level sekali gitu, Pak. Tapi kira-kira dalam penyusunan buku ini, Pak, itu saya ingin tahu agak teknis. Dalam penyusunan buku yang ini, mana yang taruh atau yang jagat? oke, trilogi. Oke. Jadi teman-teman ini kan baru ada 2. Jadi ada buku ketiga yang menjadi penutup dari trilogi ini ya, Pak. Itu nanti akan segera selesai kira-kira ya, Pak. Ya, insya Allah. Nah itu saya ingin tahu bagaimana awalnya dan sulitnya atau hingga pengumpulan data. Karena saya yang terbayang itu pengumpulan datanya itu, Pak. Wawancara, karena saya baca di buku pertama itu ada wawancara dengan kedubes segala macam gitu, Pak. Nah itu gimana, Pak? Sebenarnya di era big data hari ini itu referensi, kalau kita ingin menulis buku tentang media sosial atau big data atau apa itu, referensi itu tidak sesulit zaman dulu. Gitu ya, karena di dalam konteks big data itu sebenarnya banyak sekali referensi yang bisa kita cari, asalkan kita punya waktu dan kita punya ya, yang paling penting selain waktu ya ini passion di situ gitu ya. Saya itu paling suka membaca subjek tertentu ya, big data, cloud computing, macam-macam itu. Saya sebenarnya selalu memulai dari Wikipedia. Awam sekali kan? Dari Wikipedia. Tapi dari Wikipedia itu yang paling penting buat saya bukan isinya, tapi footnote-nya, catatan kakinya. Nah, itu selalu menjadi jembatan saya. Footnote-nya itu saya cari, saya buka satu-satu, kemudian itu mengantarkan saya pada referensi-referensi yang lain. Gitu. Jadi saya juga menyarankan ini pada teman-teman setara, apa namanya? Kawan setara. Wikipedia itu yang paling penting bukan isinya, tapi footnote-nya itu, catatan kaki referensinya itu bisa menghantarkan kita kepada bacaan-bacaan sekunder, bacaan-bacaan primer tentang subjek yang dibahas. Gitu. Sering sekali di Wikipedia itu penjelasannya masih misleading gitu ya. Tetapi dengan membuka catatan kaki di bawahnya, kita akan menemukan begitu banyak lagi. Ya nggak semuanya bisa dibuka, ada yang eksklusif nggak bisa dibuka, tapi cukup banyak yang bisa dibuka. Nah, dari situ saya bisa berselancar untuk mencari referensi-referensi, baik itu e-books maupun paper ataupun jurnal ataupun opini atau berita terkait dengan subjek-subjek yang saya pelajari. Dan begitu kita bisa menemukan itu, Mas, itu kita menemukan kenikmatan sendiri itu. Kita akan membaca, oh begini, oh perkembangannya begini, itu menarik sekali, gitu ya. Jadi itu yang disebut platform digital itu frenemy, Bang. Bang Joki. Friend and enemy. Friend and enemy. Friend and enemy artinya enemy karena dia memberikan banyak dampak macam-macam, tapi friend juga karena sebenarnya kita tidak mungkin hidup tanpa mereka hari ini, gitu. Cara kita belajar, cara kita riset, ya kan? Cara kita mendidik publik saya hari ini, gitu kan? Cara kita berpolitik, bahkan cara kita beragama, religiusitas kita itu serba ini kan, diperantarai oleh teknologi, oleh platform digital, gitu. Yaitu dilema yang kita hadapi hari ini dalam berbagai sektor ya. Bukan hanya sektor media yang kebetulan saya geluti. Kita akan berhadapan dengan problem frenemy ataupun istilah lain itu co-opetition. Co-opetition itu
Misalnya antara publisher dengan platform yang terjadi itu kompetisi sekaligus kolaborasi, cooperation, gitu. Jadi competition and cooperation in the same times. Nah itu problemnya. Jadi kita itu tidak mungkin menolak transformasi digital. Transformasi digital itu memberikan banyak manfaat, tetapi kalau kita larut di dalamnya, tiba-tiba kita masuk dalam begitu banyak problem, begitu banyak dampak yang itu juga merusak kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Kalau kita sekarang di Indonesia kan relatif pada tahap pertama ya, artinya melihat digitalisasi ini dalam pandangan yang optimistik, betul, ya, yang positifistik ya. Bahkan pemerintah seakan-akan selalu menganjurkan agar kita bersentuhan, bahkan aktif dalam dunia digital. Betul. Misalnya soal ekonomi misalnya. Betul. Pemerintah seakan-akan menganggap bahwa ekonomi digital ini adalah kunci kemajuan. Bahkan ada menganggap bahwa inilah penyelamat ekonomi Indonesia ketika masa pandemi ini. Betul. Misalnya gitu ya. Jadi sangat optimistik ya. Gitu ya. Tapi di pihak lain pemerintah masih belum memberikan literasi kepada masyarakat apa kira-kira dampaknya, ya. Apa efeknya. Betul. Karena kan saya masih sekarang ini memang seakan-akan bahwa dengan ekonomi yang misalnya jasa online, marketplaces misalnya, menjajakan UKM bisa jajakan di online misalnya gitu ya. Terus ada sayur-sayuran jual di online gitu ya. Jadi seakan-akan bahwa masyarakat kecil itu pun juga bisa menikmati dari pertumbuhan digital ini gitu ya. Tapi saya khawatir di kemudian hari nanti ketika terjadi kompetisi, terjadi persaingan, terjadi marketisasi, nanti akhirnya akan ada sekelompok yang mengalami marginalisasi, mengalami penyingkiran gitu ya, kekalahan gitu. Dan ini kan bagaimanapun ujung-ujungnya kan seperti Mas Agus bilang, ini kan kapitalisme gitu ya. Iya, ini bisnis ya gitu lah ya. Jadi dan efeknya juga luar biasa. Dan efek yang terasa sekarang dari digitalisasi kan banyak di soal ini ya, pembentukan opini negatif ya. Di medsos itu ya. Ya sekarang ini medsos ini kan apa ya? Semua orang sekarang kan sama, equal di medsos gitu. Tidak lagi bisa dibedakan antara profesor dengan orang yang tidak berpendidikan. Semua bisa beropini. Tapi kemudian muncul opini-opini negatif yang sinis, yang itu kemudian menyebarkan incitement yang negatif, ya, membenci dan sebagainya. Jadi di satu sisi ini seperti seperti kotak Pandora yang buka semua gitu ya, dan menimbulkan atau yang disebut gejala disrupsi tadi, ya kan? Tapi kita tidak tahu ujungnya kemana gitu, Bagus. Jadi ini bagaimana kita nih sekarang ini? Dan pertanyaan adalah kita sebagai individu, bagaimana kita beradaptasi dengan transformasi digital itu? Kemudian kedua, mungkin bagaimana komunitas kita bicara tentang soal kelompok sosial ya, soal etnis, agama gitu ya, bereaksi terhadap perubahan ini. Dan kemudian bagaimana negara nih? Nah ini saya ingin tahu, individu, kelompok sosial, dan negara bagaimana mengantisipasi transformasi digital ini. Karena kalau tidak tadi seperti Mas Agus bilang tadi, ini kan semua dikontrol ya, dikontrol oleh satu negara gitu ya. Karena memang kita nggak punya ininya ya instrumen saya nggak tahu istilahnya, tapi kayak Android itu kan ya di sana tuh, di mana di Amerika kan, karena kita semua pakai ini ya, pakai handphone ya, Android, iPhone, apalagi itu. Kalau komputer hanya dua, Microsoft sama Apple, ya nggak ada lagi tuh dulu kan ada pernah open sources tapi nggak berkembang. Jadi seakan-akan kayaknya kita tidak lagi sebagai sebuah identitas nasional pun nanti lama-lama juga tergerus juga di Mas Agus. Jadi saya ingin gitu loh, dari perspektif itu bagaimana Mas Agus? Ya jadi sekarang kita itu menghadapi dilema terkait dengan regulasi ya. Bagaimana kita itu harus meregulasi ranah digital ini, gitu ya. Sebenarnya kebutuhan untuk regulasi itu sudah jelas sekali. Yang pertama,
Misalnya kalau kita ngomong media sosial, Hmm. jelas sekali media sosial itu adalah ruang publik baru, gitu ya. Nah, ruang publik baru itu, namanya ruang publik, memang harus diatur dengan standar-standar keadaban publik, gitu. Nah, bagaimana pengaturannya? Pastikan itu institusi negara, gitu. Terus juga ruang publik itu tidak harus ditutup sepenuhnya dari praktek komersialisasi, praktek instrumentalisasi secara bisnis gitu. Tetapi komersialisasi itu harus ada batasnya. Jangan sampai komersialisasi itu kemudian merugikan nilai-nilai publik itu. Harus bisa melindungi individu macam-macam. Nah, jaga digital sebagai ruang publik baru jelas perlu diatur oleh negara. Nah, tetapi di saat yang sama kita punya trauma bahwa negara itu sering melakukan regulasi secara over regulation, gitu ya. Jadi yang diatur persisnya bukan residu-residu digitalisasi, dampak-dampak negatifnya, yang diatur justru hal-hal yang tidak perlu diatur. Sehingga sisi positif dari digitalisasi ini dalam memperkuat kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan pers itu justru direduksi. Jadi kita menghadapi dilema itu memang, gitu. Tetapi tentu kehati-hatian ketika negara itu diundang untuk meregulasi itu kita harus hati-hati karena kita punya pengalaman di situ ya. Tetapi jangan sampai juga kita itu anti regulasi dalam konteks ini. Nah, itu secara global ada itu, Bang. Jadi ada satu perspektif yang cukup dominan yang mengatakan bahwa udahlah, persoalan digitalisasi itu persoalan ranah ruang kebebasan warga. Negara tidak perlu hadir, gitu. Itu perspektif yang cukup dominan bahkan di Indonesia hari ini. Maka kalau negara mencoba mengatur itu akan dihadapi dengan opini publik. Udah, ruang digital itu nggak usah diatur, itu ruang kebebasan. Padahal kan ada komersialisasi di situ, ya kan? Ada praktek-praktek penambangan data pengguna di situ. Nah, jangan sampai ada istilah yang menurut saya menarik itu Philip and Howard, salah satu penulis digitalisasi yang ngomong soal gejala kriptonasionalisme dalam diskursus tentang digitalisasi. Jadi kriptonasionalisme itu dia jelaskan bahwa civil society, kalangan akademik cenderung menolak kehadiran negara untuk mengatur internet. Karena bagi mereka persoalan internet itu persoalan warga, bukan persoalan negara. Tetapi sebenarnya kalau negara nasional ini tidak mengatur soal internet, sesungguhnya internet dunia hanya diatur oleh satu negara saja. Gitu. Satu negara saja yang sudah terlebih dahulu menguasai protokol-protokol internet global. Jadi kita takut pada negara sendiri untuk mengatur digitalisasi, tapi kita membiarkan satu rezim sudah menguasai jagat digital dan mengatur berdasarkan protokol mereka, berdasarkan kepentingan mereka, gitu. Itu yang saya senang sekali menemukan itu ya, menemukan perspektif Philip and Howard itu. Philip and Howard tidak mengatakan bahwa kalau negara nasional itu hadir mengatur keadaan lebih baik. Tidak selalu. Tetapi ingat, kalau kita menolak pengaturan negara nasional Indonesia macam-macam, itu sama saja loh, kita membiarkan persoalan digitalisasi itu hanya diatur oleh satu negara saja. Amerika Serikat yang terlebih dahulu menciptakan internet, menciptakan memiliki inovasi-inovasi di ranah komputasional ini. Mereka menciptakan sistem, mereka menemukan model bisnisnya dan mereka menguasai. Jadi istilahnya yang dilakukan Amerika Serikat itu bukan hanya monopoli tapi juga monopsoni. Karena bahan mentahnya pun dia kuasai, yaitu apa? User behavioral data. Jadi kalau Facebook hari ini digunakan oleh 2,2 miliar orang, itu artinya secara matematis Facebook itu menguasai data 2,2 miliar orang itu. Ini Maka menarik sekali. Senator John Kennedy Amerika Serikat mengatakan
Google, Facebook, Amazon dari leverage-nya hari ini sudah tidak lazim lagi disebut sebagai perusahaan. Gitu. Apa? Dia adalah negara itu sendiri. Crypto state. Crypto state. Gitu. Oke Pak, kita tahan dulu lah. Ini kita nanti akan banyak pembahasan di sesi berikutnya. Kita jeda sejenak dulu.